berjudul Siti Nurbaya. Saya Ahmad Saburin sebagai Sultan Mahmud. Saya Rizky Hansa sebagai Bapak Mahmud. Saya Cinta Najwa Nabila sebagai Siti Nurbaya. Saya Michelle sebagai Nyonya Mahmud. Saya Jasmine sebagai istri tua. Saya Nadia Bunga Prataska sebagai Nyonya Sulaiman. Saya Muhammad Abdi Tanjung sebagai Datuk Maringgi. Saya Muhammad Afiabiu sebagai Sulaiman. Legenda cerita rakyat yang mengisahkan tentang jalinan kasih yang tak sampai antara sepasang insan yang berujung pada kawin paksa. Sang pria bernama Samsul Bahri, selain berwajah tampan, juga berasal dari keturunan orang terpandang. Bapaknya adalah seorang penghulu yang terpandang, yakni Sultan Mahmud. Si gadis bernama Siti Nurbaya, berparas jelita, berambut panjang, bakma yang terurai, serta santun budinya, anak dari Baginda Sulaiman. Jalinan cinta Siti dan Samsul sangat direstui oleh kedua orang tuanya yang masih punya hubungan kekerabatan. Sultan Mahmud, ayah Samsul Bahri, adalah mama Siti Nurbaya. Setelah menamatkan sekolah tingkat atas, Samsul Bahri melanjutkan sekolah calon dokter di Pulau Jawa untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Aduh, mana sih si Samsul? Katanya tadi mau ketemuan di sini. Nurbaya, Datang juga. Ngapain ngajakin ketemuan di sini? kau tahu kan? Aku sudah sekolah di sini. Aku nak bakal pindah ke Jakarta, lanjut ke sekolahku. Iya sih, tahu. Sebenarnya gue sedih tahu. Tak terasa, tahun berlalu, musim berganti setelah Samsul meninggalkan Siti Nurbaya di kota Padang ini. Musibah datang mendera keluarga Siti Nurbaya. Usaha datang ayahnya mengalami kebangkrutan, hingga jatuh miskin dan Baginda Sulaiman akhirnya jatuh sakit. Beliau akhirnya meminjam uang kepada seorang rentenir yang berbadan kurus dan suka beristri bernama Datuk Maringgi. Hutang Baginda Sulaiman akhirnya bertumpuk dan berbunga pada Datuk Maringgi. Sayang, cak mana sekarang ini? Hutang kita banyak nih di Datuk Maringgi gini. Ya sayang, ini yang ada si gendut itu, celana itu. Biar saja kalau kita udah mati nggak masalah lagi bayar hutang itu. Yuk, mati yuk. Ay, berdosa cek, bunuh diri cek. Iya sih, dosa. Suatu hari, Datuk Maringgi pergi ke rumah Baginda Sulaiman yang sedang sakit untuk menagih piutangnya. Di sanalah Datuk Maringgi terpesona melihat kecantikan Siti Nurbaya. Datuk Maringgi memaksa Baginda Sulaiman untuk menjadikan Siti Nurbaya sebagai istri mudanya. Kalau ayah Siti Nurbaya tak sanggup untuk membayar hutangnya. Tuh, ente orang Padang atau orang Jawa? Pawel lu. Terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu yang manis. Ngapain kamu joget-joget? Terbawa suasana tuh. Tak tu jidatmu. Akan kunikahi dia. Jika tidak bisa, jangan panggil aku Datuk Maringgi. Caranya? Easy coy. Mari kita masuk ke dalam. Hai cantik. Ih, najis. Sombong sekali kau. Bodoh, cuy. Awas kau. Sulaiman, di mana kamu? Berisik tahu nggak lo? Di mana Sulaiman? Apa dia tuh? Bayar kamu sekarang. Aku tidak mau sekarang. Bagaimana caranya? Ay, mana Pak? Cak bayar banyak secara cepat kayak itu. Aku tidak mau tahu. Bunuh diri sayang. Payah. Lah. Aku beri tawaran. Apa dia itu? Bagaimana anakmu nikahkan denganku, maka seluruh hutangmu akan lunas. Apa anak aku galak dan orang tua cak kau? Apalagi anak aku ada cowok yang namanya Samsul Bahri. Betul. Mana ada yang galak dan kau? Kurang ajar. Aku tidak mau tahu. Anakmu besok nikah denganku. Titik. Ayo kita pergi. Terjadilah perdebatan antara Siti Nurbaya serta ayah dan ibunya. Sayang, panggil Siti ke sini dong. Siti. Berisik, tidak bisa pelan kamu. Bawel deh. Ya, ayah, ibu. Kenapa? Kami nak minta tolong dengan kamu. Ini demi kelangsungan hidup kami. Ya, kalau aku bisa, aku pasti lakuin kok. Kau menikah sama Datuk Maringgi. Apa? Siti, ini ada
ayah dan ibumu. Baiklah, aku akan lakukan. Biarkan semua utang itu lunas. Asalkan aku memiliki Siti Nurbaya. Hahaha. Jangan kau menolak cintaku. Jangan kau ragukan diriku. Ku selalu setia menunggumu agar menjadi suamimu. Namun, kabar tersebut sampai di telinga Samsul Bahri sehingga ia berusaha untuk terus pulang. Di manakah Siti? Aku ingin penjelasannya. Siti? Ya, aku Siti Nurbaya. Ada apa? Aduh, sombongnya kamu. Apakah kamu tidak ingat aku? Samsul? Aku senang bertemu denganmu lagi. Siti, Tapi... aku tahu kok kamu menikah dengan si tua itu. Bagaimana bisa kamu menikahi si tua itu? aku menikahinya karena ayahku berhutang padanya dan aku terpaksa menikahinya. Tunggu laknat si tua itu. Maaf ya Samsul, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tenang Siti, aku akan membalas si tua itu. Aku janji. Tanpa disadari bahwa Datuk Maringgi telah mendengar semuanya, ia berniat untuk mengusir Samsul Bahri dari kota Padang. Ia pun bersekongkol dengan istrinya. Kurang ajar. Aduh, ada apa sih berisik banget? Nggak lihat apa orang lagi punya baby. Ma, kurang ajar Sinti itu. Berani-beraninya ia bertemu dengan si Samsul. Dan si Samsul berencana membalasku. Aduh, itu mah urusan muda papi. Lihat aksi istrimu ini. Tak lama setelahnya menyebarlah gosip bahwa Samsul Bahri telah memperkosa istri tua Datuk Maringgi. Ayah, ibu, ini makanan pasaran kalian. Jangan dipanggil aku dengan sebenarnya. Aku bukan ayahnya. Ayah, sabar ayah. Aku tidak pernah punya anak seperti ini. Kau bukan anaknya. Anak yang durhaka, tidak punya moral. Pergi kau. Tolong ayah, beri dia kesempatan untuk memberikan penjelasan. Penjelasan? Aku tidak butuh penjelasan. Penjelasan? Tidak butuh penjelasan. Mau taruh di mana muka ayah? Ya di kepala, masa di jidat. Ayolah ayah, beri dia kesempatan untuk memberikan penjelasan. Tidak. Pergi kau. Samsul Bahri tak sempat berkata apapun, hanya kesedihan yang ia rasa, dan dia kembali ke Jakarta. Dan ia menyamar sebagai Letnan Mas. Di saat Samsul Bahri masih di Jakarta, Datuk Maringgi menjadi sangat benci kepada Siti Nurbaya, dan dia memikirkan bagaimana cara untuk membunuh Siti Nurbaya. Apa yang kita harus lakukan untuk membunuh Siti Nurbaya? Racunin aja, ribet amat. Racun? Bagaimana kita bisa memberikannya? Mari kita pikirkan sejenak. Aha, bagaimana kalau kita racunin dia pakai air minum? Sepertinya ide yang bagus. Nanti akan aku berikan ke Siti Nurbaya melalui si jidat. Benar juga, hahaha. Mari kita lakukan secepatnya. Budak, kesini kamu. Kenapa tuh? Tolong berikan ini kepada Siti Nurbaya. Bilang ini pemberian dari Sulaiman. Siap, sekarang dok. Ya, ada apa? Permisi, ini ada kiriman dari ayahmu. Oh, terima kasih ya. Lama amat sih, diminum-minum. Apakah benar ini dari ayah? Okelah, akan ku minum. Akhirnya pengumuman bahwa Siti Nurbaya telah meninggal disebarkan. Hal itu menyebabkan Samsul Bahri marah sekali terhadap Datuk Maringgi. Terjadilah peperangan 1 lawan 1 antara Letnan Mas dengan Datuk Maringgi. Akhir cerita, mereka pun sama-sama terbunuh di medan perang.